Al-Habib Ahmad Al-Hamid dari Seberang. Ada Al-Habib Abdul Razak Ibn Al-Habib Abdul Qadir Al-Idrus wal Habib Syekh Al-Hinduan. Ada Al-Habib Rafiq Al-Qadri. Ada juga sebelahnya Al-Habib Fadli Habib Fadli Al-Qadri bin Naufal Al-Kaf, dan juga Al-Habib Nafi Al-Qadri, beliau pimpinan Laskar Alawiyin Kota Samarinda. Alhamdulillah hadir pada malam hari ini. Dan juga para habaib yang lainnya yang mungkin tidak kelihatan ini ya. Semuanya mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan umur panjang serta sehat walafiat, serta semoga berkat kehadiran beliau semua di tengah-tengah kita akan menambah keberkahan untuk kita semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti mana kita di dunia cinta dengan beliau semua, berkumpul bersama-sama beliau semua, insyaallah di akhirat di dalam surga kita berkumpul dengan datuk beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di sini ada para tuan guru, ada guru kita, Guru Al-Mukarram wal Muhtaram, Guru Rusdi, pimpinan Majelis Ta'lim Ibnu Ruslan di Belibis, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Republik Indonesia. Dan juga ada guru kita, Guru Kurniansah dari Lojanan, dan banyak juga para tuan guru yang lainnya yang mohon maaf tidak kami dapat sebutkan namanya satu persatu. Tidak mengurangi pula rasa hormat dan ta'zim kita terhadap beliau semua, serta para hadirin hadirat pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari Kota Samarinda sampai dengan Kota Baru, Banjarbaru, hadir bersama kita. Ada tamu kita, Akhina Syarif dari Banjarbaru beserta keluarga, ingin mendapatkan berkah juga daripada baginda Rasul, menyempatkan hadir di majlis kita pada malam hari ini. Alhamdulillah. Semuanya mudah-mudahan Allah yang membalas dengan balasan jauh lebih sempurna, insyaallah, di dunia dan di akhirat. Di dunia berupa kesenangan dan kebahagiaan serta keselamatan, khususnya dari segala penyakit virus termasuk virus corona. Dan juga di akhiratnya insyaallah kita semuanya masuk surga, mudah-mudahan di ghairi hisab insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Serta semoga dengan kehadiran pian semuanya, semoga Allah mengabulkan hajat pian sabarataan, hajat dunia maupun hajat ukhrawi. Amin ya rabbal alamin. Juga kita apresiasi yang bagian masak di belakang kita ini, di belakang saya, ibu-ibu, mulai dari habis zuhur tadi sampai pada malam hari ini. Mudah-mudahan keringat yang berguguran dari badan masing-masing yang ikut serta memasak pada hari ini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kebahagiaan, berupa kesenangan, jami'ul khairat dunia wal akhirah, insyaallah, berupa kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Begitu juga semua kru yang setia membantu melayani tamu-tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang ke majlis kita ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga grup hadrah yang selalu eksis dan semangat berenergi karena masih pada bujang semuanya. Mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang salehah, ya, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin insyaallah ya rabbal alamin. Seperti mana tugasnya menghimungi Rasulullah, insyaallah antum semuanya akan dihimungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Kembali bersyukur kita pada malam hari ini karena bisa kembali bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kembali kita bisa meramaikan Kota Samarinda dengan berzikir dan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Kota Samarinda secara keseluruhan menjadi kota yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
kota yang diamankan daripada segala jenis penyakit, khususnya penyakit virus corona, semoga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah teriring ke hadirat Nabi kita Muhammad, berikut keluarga besar beliau, para sahabat dan para pengikut beliau, cinta beliau, penerus perjuangan beliau dan umat beliau ila yaumil qiyamah. Pada malam hari ini kita fakir pakai pendahuluan karena ini pembukaan, ya, pembukaan majelis kita pada malam hari ini, insyaallah dibuka terus ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita semuanya musta'idin, siap untuk hadir terus di majlis zikir dan sholawat seperti ini, baik di majlis Darus Sofa atau di majlis Ibnu Ruslan dan di majlis-majlis yang lainnya. Semuanya itu adalah majlis Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita hadir di majlis itu, berarti kita menghadiri majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan perhatian kepada kita, memandang kita, itu adalah Sayyidina Muhammad. Prioritas dari Allah Subhanahu wa taala bagi sesiapa yang menghadiri majlisnya, maka berhak untuk mendapatkan syafaatnya, syafaat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita membaca kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah, sekalipun hanya beberapa kalimah, kita akan mendengarkan tausiah daripada Guru Rusdi. Biasanya Guru Rusdi ini selalu membaca Maulid Al-Habsyi dan syair. Itu ideal beliau dan favorit beliau. Tapi pada kali ini kita akan memaksa beliau untuk memberikan tausiah. Kalau tidak mau, kita ya pokoknya dipaksa harus mau. Harus mau, karena harus orang-orang seperti beliau ini dipublikasikan, nggak boleh disembunyikan. Apabila dikawinkan, perlu dikawinkan, kita kawinkan. Kalau memang beliau masih hendak, kita biniakan insyaallah. Ya, jadi kita minta kepada guru kita, Guru Rusdi, yang beliau ini begitu cinta dengan para habaib dan cinta dengan para ulama. Beliau seorang ulama, tapi katuju dengan ulama. Dan siapa sosok zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ini orang yang menyembunyikan, tapi beliau ini ya justru malah membuka, mempublikasikan tentang kemuliaan ulama dan kemuliaan zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini harus kita lestarikan, dan pada malam hari ini kita minta kepada beliau, sekalipun hanya sepatah dua patah istilahnya, yang penting dalam hari ini beliau tampil. Waktu dan tempat kita persilahkan kepada beliau. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita Fatihah dulu kepada sahibul qahwah. Ya, Fatihah ila arwah sahibul qahwah walidina walidina min amal tawasyad rahmah maghfirah rizqun mujannah syai'ulillah. Ya, walau dhalin. Silakan minum kopinya, langsung dihabiskan ya Bapak. Nah, kalau latihan duduk lah atau berbaring ya, ada sambil bohonjoran ya, serah. Ini mic-nya mana, mic-nya nih? Yang nyala. Mic. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur lillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Binikmatil iman wal islam.
Berdiri aja Gurai. Nyaman berdiri. Bebas gerak biar. Bisa sambil perjalanan sambil murah gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil-iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil rahman. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nurul awwal sir asrar al-kiryat wal-abyad wa miflah al-bab jasad sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa abdan Muhammad al-Rasulullah wa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdini qalbi wa saddid lisani bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Malam ini alhamdulillah bisa berdiri di sini dalam rangka intisal amanah mengambil hajat khadim majlis berhidayah ya Habib Muhammad Mundara Atas nafa'na bihayatihi wa amalihi. Mudah-mudahan beliau bisa sahabat dipanjangkan umur berserta keluarga beliau, diberikan hajat-hajat beliau, dan mudah-mudahan pondok beliau tetap selesai. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan orang-orang yang punya kelebihan ikhlas membantu atau berbuat duitnya hartanya untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala, karena akan kalian Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bila ingin beriman, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian ingin diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka tolonglah agama Allah. Wa yuthabbit aqdamakum. Walaupun Allah tidak minta tolong, tapi Allah akan janjikan kita, Allah akan menetapkan iman kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditetapkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan yang menghormati juga ayah yang kita berada hadir di sini, alhamdulillah walaupun maaf kaburi Abah Habib Ahmad Rafiq al-Kabri yang berfal al-Far Fadil al-Kabri yang berfal al-Kabri juga Habib Rahman Bahawa yang Kabri banyak di sini ada yang Rafiq al-Kabri yang menguasai al-Kabri dia kan alhamdulillah Ahmad al-Hakim yang bersyukur al-Duan dan Habib Ahmad bin Al-Hamid dan Habib Yusuf Al-Qadri juga yang lainnya tidak mengurangi rasa hormat kepada beliau semua yang kita ajakkan namanya dan guru-guru alhamdulillah, guru Habib Biasa juga yang lainnya, dan para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maaf bila ada salah-salah dalam menyampaikan dan ada kekurangan yang mudah-mudahan Allah tambahkan dengan shawab. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebetulnya ulum ini kada ahli di bidang ceramah, tapi dipaksa panjang ketemu Habib, dipaksa ulama ulum sudah niat yang hadir di sini pembukaan. Bersiap-siaplah ulum di rumah supaya kada mau gambar kayak semalam bahwa kada disalahkan sidin kemarin itu gigi disalahkan. Dan sebagaimana perkataan beliau minggu lalu malam Jumat
Jumat ini memang istilahnya membunuh Yahudi. Kebanyakan orang menyebut yalah itu bagi yang kawin. Kalau yang tidak kawin kan paksa embunuh cacat kali ya Allah. Bicara orang tua bahari kalau membunuh cacat dia dilanggar atau musola itu sama membunuh 70 Yahudi. Ayo itu memang bijang-bijang mencari cacat kena banyak membunuh cacat. Berdoa cacat awas kamu bila nyakara kawin habis kamu. Paksa cacat yang mengadakan jodoh lah. Dan di malam Jumat ini kata beliau spesial seharusnya kita memandangkan atau membaca salawat kepada baginda Nabi sekalipun sendirian, apalagi dengan berjamaah seperti ini. Kalau hadir 100 sekali baca sama dengan 100 kali kita baca. 10 kali baca 1000 sudah. Dan mudah-mudahan ada semua yang hadir di sini atau juga hadir dikabulkan Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mengambil satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis beliau menyebutkan aksiru bin salati alayya yawma jum'ati wa lailatul jum'ah fa inna Ibu Allah yang menyesaidu ayyam tuballighu al-malaikatu salawatuhu illa lailatul jum'ah wa yawmal jum'ah fa inni asma'u salatu mimman yusalli alayya atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam kitab Tanbihul Wafidin oleh As-Sam'ani, dan ada dalam kitab Mujatul Majalis yang tadi ulun buka. Alhamdulillah dikirakan hafal lawas kada tudak misalnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, perbanyaklah berselawat kepada Aku di hari Jumat dan malam Jumat. Fa inna min sa'iril ayyam, karena bahwasanya setiap hari tuballighu al-malaikah menyampaikan kepadaku oleh malaikat salawatun salawat kalian illa yaumul Jumat wa yaumul, kecuali pada malam Jumat seperti malam ini dan hari Jumat. Artinya ini asma'u, aku sangat mendengar sim-sim fadil. Dan aku akan membalas kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung bagi orang yang bersalawat kepada diriku di hari Jumat dan malam Jumat. Fa inni asma'u salati mimman yusalli alayya, daripada orang yang bersalawat kepada diriku bi'udhuni, dengan telingaku sendiri. Jadi Nabi mendengar salawat kita di malam Jumat dan di hari Jumat dengan telinga beliau. Seharusnya kita tidak henti dari masuk malam Jumat ba'da asar sampai pagi Jumat subuh, itu jangan henti-hentinya bersalawat. Karena ulun pada sanggup, karena kita sering lupa. Ini yang menghijab daripada mudah-mudahan kita suatu saat dibuatkan Allah Ta'ala yang bersungguh-sungguh kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang ditakutkan adalah orang yang tidak bersalawat kepada Nabi itu mereka akhta min tariqil jannah, terputus daripada jalan ke surga. Cuman lagi kata Imam Abu Bakar bin Muhammad Sa'ad menyebutkan bagi orang yang bersalawat atau beriak, jika sallallahu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sallallahu alaihi wasallam,
Wa yanbaghi li syakhsin rijal sallallahu alaihi wasallam. Sepantasnya lagi bagi orang yang berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi akmalil hal, dengan kesempurnaan keadaan. Alhamdulillah kita di sini insyaallah semua sudah sempurna keadaan, karena hati kita semua menuju Allah. Kalau zahirnya kata beliau, kesempurnaan keadaan itu akmalil halat mutatahhir. Pertama, suci badan, suci pakaian. Jadi badan sudah bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas besar kan kayak apa ya? Karena apa juga daripada perai. Insya Allah semua masih diterima walaupun berhadas besar. Tapi jangan sampai dipaksakan kalau lagi berhadas besar di ujung-ujung aja. Apalagi di masjid, tidak boleh masuk masjid. Kalau di majelis itu terutama bagi ibu-ibu. Kalau laki-laki sadang kadang-kadang mandi junub, perlu majelis, mandi bersih-bersih. Pakaian mesti bersih-bersih, jangan ada najis. Kalau bisa yang baru dicuci, kalau tidak bajunya baru dicuci. Kalau tidak sudah 2 hari 3 hari yang kemarin majelis di mana ada Habib Hasan di bawah 2 bulan kesini. Tepalu sudah menyahut salawat masyarakat ada juga sah di belakangnya. Bau harum dipakai, jadi mesti pakai baju yang baru. Yang kedua, adalah harus mengetahui saya walaupun bau sudah bau, artinya suci dari hadas kecil. Ringkasan dia kan panjang-panjang sebabnya ulun dia daripada kan gugup kalau bisa mengambil mencari-cari dalil kayak apa kalau hati. Alhamdulillah suci sudah kita yakin. Belum yang disampaikan sudah ilham untuk menyampaikan selanjutnya mungkin sudah sampaikan kosong, mencari-cari dulu supaya ada yang disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mewaris ilmu beliau. Amin ya rabbal alamin. Supaya betul-betul menjadi ulama yang seperti itu, mengenal dengan Syaikhul Islam, mengenal dengan ulama-ulama yang sebenarnya. Bagaimana ulama yang sebenarnya adalah ulama yang taat kepada Allah, kepada Rasulullah. Taat mereka, jangan sampai ngaji itu setengah-setengah. Ngaji Quran kalau bisa mulai makharijul huruf sampai bab waqaf, jangan mudah mati pray. Setelah selesai itu kalau fikihnya mulai taharah sampai bab haji, tauhid dari wujud sampai mutakallim sampai kepada kesempurnaannya. Kemudian tasawuf itu membersihkan diri, dan dari sinilah tempat membersihkan diri yang paling pas, karena ini namanya darus sobat, rumah untuk membersihkan diri. Mudah-mudahan kita di sini semuanya dikasih Allah Subhanahu wa taala membawa dosa dan membawa berkah yang banyak untuk abah mama kita, untuk keluarga kita, untuk jiran tetangga kita. Mudah-mudahan semuanya dapat menghargai dari Allah dan memberikan berkumpul di sini. Kemudian yang ketiga, sesudah tawadhu mustaqbilal qiblat, menghadap kiblat. Membaca selawat itu kalau istiqomah kita menghadap kiblat. Kalau di sini kita hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemana kita menghadap, nampak wajah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini apa berikut di hati kita bisa ingat terus dengan Allah Subhanahu wa taala, karena berhadapan dengan janjian ini meningkatkan banyak. Menjadi rugi kita kalau tidak ada hadir di majlis yang mengingatkan Allah dan Rasulullah. Kemudian yang keempat, syaratnya supaya sempurna membaca salawat, tafakkur kepada orang yang memberi nikmat. Tafakkur menawari orang yang menyampaikan apa yang kita hajarkan. Jadi tafakkur kepada orang yang kita baca, di mulut kita menyebut
Allahumma, ingat dengan Allah ya Allah guru, salli ala, ingat dengan Allah, Muhammadin, ingat dengan Nabi Muhammad. Nang kayak apa supaya ini muntah paling bang ingat Nabi, ingat Allah, karena apa yang penting ingat daripada lupa lalu. Nilainya cuma 10, biar lupa dapat 2. Kemudian yang kelima ringkas, antartil hurufa, mentartil hurufnya bagus-bagus membaca salawat, jangan sampai sok baca sin. Allahumma salli, Allahumma salli itu hunuskan pedang artinya cabutkan timpas. Allahumma salli, limpahkan rahmat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan sampai bacaan kita tidak sempurna, disuruh kita belajar memperbaiki huruf. Yang keenam, Allah yu'ajjila, jangan tergesa-gesa, karena banyak lalu tergesa-gesa. Banyak-banyak membaca salawat aja. Kayak apa supaya kalian tergesa-gesa? Paksa salawat, salawat supaya kalian tergesa-gesa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah kalau Habib kan kayak apa aja? Habib Zaidin ini orang-orang yang disalawati sudah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kayak apa Zaidin? Perlukah bersalawat? Seandainya perintah oleh Allah SWT itu tidak kepada orang yang beriman, kada perlu sidin bersalawat. Tapi sidin ini hakikatnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, lalu mereka adalah orang yang paling utama bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah tidak perintahkan kepada ya ayyuhalladzina aslamu, ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhan nas, tapi Allah memerintah orang-orang yang beriman saja. Hakikat para anak cucu baginda Nabi ini adalah orang yang beriman kepada Ta'ala. Walaupun sidin kada bersalawat, banyak sudah yang menyenangkan sidin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Seduniaan bersalawat sudah lawan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kada umpat rugi. Amun Habibnya kan kada bersalawat ya Pak. Maka syarat-syarat salawat tadi itu pesirul rizqa, ada situ menambah rezeki. Ini sini ada 4 bersalawat, rezekinya atau banyak sedikit rezekinya. Mudah banyak yang kayak sini bawa orang bersalawat, man da'a ila khair ajruhu ka ajri man tabi'ahu. Orang yang mengajak kepada jalan kebaikan maka pahalanya seperti orang yang didapat orang yang diajaknya. Sidin kada bersalawat yang dibawahi banyak banyak, satu orang sekali bersalawat 10 dapat sidin. Nah itu yang ulun cari, itu sampai ulun ketujuh banget majlisan. Nah mudah-mudahan kita berapa yang hadir di sini, seberapaan kena isi majlis di rumah kenapa untuk mengundang baginda Nabi Muhammad SAW dan keluarganya di rumah kita. Maka bila majlis salawat ada di rumah itu, insya Allah Nabi dan keluarganya datangan. Jadi kira-kira itu dulu yang disampaikan. Walaupun di pertengahan jalan karena ini belum ahlinya, mudah-mudahan belum bisa mewaris. Ampun sidin belum hendak benar kayak sidin itu kalau sudah berceramah menyampaikan semangatnya luar biasa. Hendak benar kayak sidin, mudah-mudahan kabul, amin amin ya rabbal alamin. Kadada kucing kurus, kucingnya lama berataan di majelis, makan nasi majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ahsanal jazaa fid dunya wal akhirah. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada beliau dan dianjurkan kepada hadirin yang berisi majelis kiranya kawa mengundang beliau untuk mengisi di majelis antum, ya, supaya beliau ini menjadi dai yang fenomenal juga. Ya. Kadang membawa kucing kurus, bawa kucing lama aja. Ya, insya Allah lurus di kita. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita ngambil barakah baca kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah
Ini dikarang oleh Sayyid Al-Alim Al-Allamah Profesor Dr. Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Yu'idu alaina min barakatihi wa asarihi wa anwarihi wa ulumihi wa karamatihi wa salamatihi. Karangan beliau ini banyak sekali, dan Al-Fakir di antara yang sangat mengidolakan kitab-kitab beliau. Ada kitab apa namanya Tarikh Hawadithul Ahwal, juga tentang sejarah kehidupan Rasulullah SAW, dan ini tentang kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita penting mengetahui ya jati diri kita sebagai umat Nabi Muhammad, karena umat ini kan banyak. Ya, masing-masing nabi itu masing-masing mempunyai umat. Ya, mereka akan bangga dengan pemimpinnya dan akan bangga dengan dirinya sendiri sebagai pengikut, sebagai umat. Akan senang dengan jati dirinya sendiri, dan kita harus mempunyai bahwasanya kita lebih bangga, lebih senang dengan jati diri kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, kenapa tidak? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sayyidun nas lil awwalin wal akhirin, pimpinan semua manusia. Ya, pimpinan sayyidun nas, pimpinan semua manusia. Ya. Adam pamandunahu tahta liwa'i wala fakhr. Ya, Nabi Allah Adam ya sampai berikutnya itu di bawah liwa bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala fakhr. Rasulullah tidak berbangga diri, tapi memang kenyataannya mulai dari Adam sampai dengan berikutnya itu adalah di bawah ya kekuasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah mereka menjadi nabi, menjadi rasul, melainkan sudah dibaiat oleh Allah untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi, para rasul saja mereka mencintai Nabi Muhammad, maka kita sebagai umatnya tidak tahu jati diri kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih berhak untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad? Kita datang jauh-jauh pada malam hari ini, khususnya malam Jumat, ada yang dari Banjarbaru, ada yang dari Wajanan, ada yang dari Tenggarong, belum lagi sekitar Samarinda ini. Ya, kan kalau kita tanya, kita teliti, kita selidiki satu persatu, kita takuti mereka itu, kenapa kalian datang kembali sini? Jawabannya pasti satu aja, karena kecintaan kami kepada Nabi Muhammad. Ya, cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad itu dicintai? Kenapa dicintai Nabi Muhammad SAW? Kita sampai bela datang ke tempat ini demi siapa? Demi untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Kenapa? Ini salah satu alasannya. Salah satu alasannya, kita baca Al-Quran ya, di surah Al-A'raf ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit-Tawrat wal-Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibat ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. Ma'nahu wallahu a'lam bimuradah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman tersebut, mereka yang mengikuti Rasul, ya, Rasulnya adalah maksudnya Nabi Muhammad SAW. An-Nabi al-Ummi, yang disifati dengan An-Nabi al-Ummi, seorang Nabi yang al-Ummi, yang tidak bisa baca dan nulis.
Kenapa disifati dengan tidak bisa baca dan nulis kepada Nabi Muhammad SAW? Kita punya pedoman, punya referensi dalam segala aspek hukum. Apa itu referensinya? Al-Quran. Pedoman kita itu Al-Quran, pegangan kita itu Al-Quran. Bujur-bujur, semua hukum yang ada di dunia ini bersumber daripada Al-Quran. Meskipun kita ngambil hukum ini dari kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab itu dan sebagainya, tetap yang menjadi dasar utamanya adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya nyatakan Al-Quran itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Al-Quran itu diberikan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad SAW diminta oleh malaikat Jibril untuk membaca